Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya tentang perencanaan kapasitas dan lokasi fasilitas. Apa yang dinamakan dengan kapasitas? Ya. Jadi kemampuan untuk menahan, menerima, menyimpan, atau menampung itu merupakan definisi dari kapasitas. Untuk perencanaan kapasitas strategis, ya, di situ adalah pendekatan untuk menentukan tingkat kapasitas seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, di mana di dalamnya termasuk fasilitas, peralatan, dan ukuran kemampuan kerja secara keseluruhan. Ini memunculkan yang namanya kapasitas. Perencanaan yang tepat pada kapasitas ini memungkinkan aliran dari produksi menjadi lebih lancar. Nah, bagaimana proses perencanaan kapasitas sehingga dia bisa dikelola dengan bagus dan mensupport proses produksi yang lancar? Maka dimulai dengan kita mengetahui informasi mengenai peramalan permintaan. Berapa besar permintaan dari konsumen yang harus kita penuhi dalam proses produksi? Maka ini akan mempengaruhi dari keputusan kita, apa yang kita lakukan dalam proses produksi, dengan membandingkan antara permintaan konsumen tadi dengan berapa besar kapasitas yang kita miliki. Nah, dari permintaan tadi, setelah kita lihat juga nilai kapasitas, butuh kita hitung sebenarnya kebutuhan kapasitas itu berapa besarnya guna memenuhi kebutuhan konsumen. Apabila memenuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan proses produksi. Nah, apabila kapasitas yang kita miliki tidak memenuhi kebutuhan dari konsumen, maka kita perlu mengembangkan rencana-rencana alternatif untuk menutup kekurangan dari kapasitas yang kita miliki. Nah, dari rencana-rencana alternatif ini perlu dibuat yang namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa mencakup faktor kuantitatif yang menyakup berapa besarnya biaya-biaya yang harus ditanggung. Misalkan dengan kita melibatkan atau membuat produksi ini dilimpahkan pada pihak yang ketiga, atau juga terkait dengan faktor kualitatif, karena dengan produk yang nanti tidak bisa kita buat dan kita lempar pada pihak ketiga, maka ada kemungkinan produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Artinya ini mencakup keahlian dan kompetensi dari pihak yang memproduksi terhadap apa yang dihasilkan, dan kita yang bertanggung jawab atas spesifikasi kualitas produk tersebut di mata konsumen. Nah, ini menjadi faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan melemparkan pada pihak ketiga. Di sisi lain, setelah kita melakukan evaluasi, maka dibutuhkan seleksi. Dari beberapa alternatif kemungkinan, bisa dengan melimpahkan pada pihak ketiga atau membeli peralatan baru, atau kita meng-hire atau menyewa tenaga kerja dari luar, maka perlu adanya evaluasi dan seleksi yang tepat. Mana rencana yang terbaik yang bisa menghasilkan produk dan juga membuat konsumen itu puas terhadap keseluruhan dari hasil produksi kita, baik kalau misalkan kita buat sendiri ataupun kemungkinan juga kita limpahkan dari pihak yang lain. Yang jelas seluruh evaluasi alternatif harus dilakukan dengan tepat.